Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah mempertemukan kita dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan fadilah karunia kepada kita semuanya sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk thalabul ilm, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan Allah menjadikan langkah-langkah kita ke tempat ini merupakan jalan-jalan kita menuju keridhaan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan materi khut aqidatak dari bab al-amalu bil Quran wal hadis, yaitu beramal dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk soal yang ketiga, yaitu tentang hal nastaghni bil Quran anil hadis. Apakah boleh kita mencukupkan diri dengan Al-Quran saja tanpa menggunakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, jadi apakah kita boleh dalam berislam ini mencukupkan diri hanya dengan Al-Quran saja tanpa menggunakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Maka jawab, la nastaghni bil Qur'an anil hadithi. Tidak diperbolehkan orang mencukupkan dirinya hanya dengan Al-Quran tanpa menggunakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surat An-Nahl, itu surat yang ke-16 pada ayat 44. Surat 16 ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan mujizat dan kitab-kitab dan kami turunkan zikr Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah turunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ketika Allah mengutus para nabi, para rasul ke tengah-tengah umat ini dengan membawa dua tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda atau bukti kebenaran itu yang pertama berupa mukjizat. Ya, tanda kebenaran yang mereka bawa yang merupakan tanda bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah mukjizat. Yang kedua, tanda kebenaran yang diberikan Allah kepada para nabi, para rasul, yaitu berupa Alkitab. Ya, berupa apa? Alkitab. Nah, kemudian ayat berikutnya menjelaskan bahwa ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah mengutus para nabi, pengutus para rasul itu ya untuk memberikan penjelasan, untuk menjelaskan kitab yang diturunkan itu kepada mereka. Nah, ayat ini memberikan penjelasan pula bahwa ini adalah salah satu fungsi daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi fungsi hadis di sini adalah untuk memberikan penjelasan terhadap apa yang dikandung di dalam Al-Quran. Timbul pertanyaan, kalau begitu Al-Quran itu belum jelas. Al-Quran ini memberikan penjelasan secara global. Ya, Al-Quran memberikan penjelasan secara global. Adapun rincian permasalahan yang ada di dalam Al-Quran itu dijelaskan oleh Nabi ini. Itu yang disebut dengan sunnah. Sehingga inilah yang alasan kenapa kita tidak boleh di dalam berislam itu hanya dengan Al-Quran saja, tanpa diikuti dengan hadis.
Karena kita tidak mungkin bisa mengamalkan Al-Quran itu dengan benar tanpa ada penjelasan dari hadis. Nanti akan kita tunjukkan contoh-contoh realnya. Banyak sekali yang gak mungkin bisa kita tunaikan tanpa ada penjelasan hadis. Semua ibadah membutuhkan penjelasan hadis. Haji, puasa, sholat, ya, kemudian ya, praktek penegakan hukum, mencuri. Di dalam Al-Quran hanya memberikan mencuri itu hukumannya apa? Potong tangan. Persoalannya batasan dipotong tangan itu mencuri apa? Karena mencuri itu kan banyak. Mencuri jambu, betul apa enggak? Mencuri sandal, atau istri ngambil dompetnya suami, ya, masuk pencurian apa enggak ini? Hah? Enggak masuk? Oh enggak, ngentit. Batasannya apa? Enggak dijelaskan di dalam Al-Quran. Banyak, nanti akan kita jelaskan. Makanya Allah katakan, wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turunkan kepadamu Muhammad adz-dzikr, yakni Al-Quran, litubayyina linnas ma nuzila ilaihim, agar engkau Muhammad menjelaskan Al-Quran itu kepada manusia. Jadi fungsi dan tugas Nabi di sini apa? Menjelaskan Al-Quran itu. Nah, penjelasan Al-Quran itu adalah as-sunnah. Ini dalil pertama bahwa seseorang tidak bisa mengamalkan agama ini hanya bersandarkan kepada Al-Quran saja tanpa dengan adanya hadis. Kemudian jawaban kedua berupa hadis Nabi SAW. Ala wa inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah. Ya, ketahuilah sesungguhnya aku diberi oleh Allah Al-Quran. Nabi SAW bersabda, ketahuilah bahwa sesungguhnya aku telah diberi oleh Allah Al-Quran wa mithlahu ma'ah, dan yang serupa dengan Al-Quran. Apa yang serupa dengan Al-Quran? Al-Hadith. Ya, jadi kesimpulannya apa? Hadis yang sahih tidak akan bertentangan dengan Al-Quran. Hadis-hadis yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Nah, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini soal yang ketiga. Sekarang kita akan melihat lebih luas lagi ayat-ayat yang menjelaskan bahwa tidak boleh orang berislam hanya bersandar kepada Al-Quran saja. Mari kita lihat dalil-dalil dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi serta ijma' para ulama yang mewajibkan, bukan mengharuskan, tapi apa? Mewajibkan apabila kita di dalam berislam tidak boleh hanya bersandar kepada Al-Quran saja. Karena ada sebagian kaum muslimin yang tidak mau dengan hadis. Bahkan saya pernah mendapatkan bukunya. Ya, ada seorang mungkarul hadis, ingkarul hadis dari Surabaya yang menulis buku tentang revolusi Al-Quran. Jadi di dalam buku itu yang dikaji hanya apa? Al-Quran, 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 tanpa menjelaskan hadis. Hadis hanya yang diperlukan.
Nah, jadi iki ya sakarpe dewe kan gitu. Jadi hadis yang diperlukan saja diambil. Ya. Dan sempat rame di Sidoarjo sekitar tahun awal sekitar 80-90-an. Ya. Baik, mari kita lihat dulu ayat-ayatnya tentang Al-Quran dan hadis itu harus sejalan. Jadi tidak boleh panjenengan dengan saya berislam hanya bersandar kepada Al-Quran saja tanpa menggunakan hadis-hadis Nabi SAW. Baik, kita lihat surat Al-Anfal ayat 24. Surat 8 ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Insyaallah. Ini. Maka ayat ini kita lihat Allah menggabungkan antara panggilan Allah dan panggilan Rasul. Jadi kalau memang ada perintah dari Allah dan perintah dari Nabi SAW, maka kita diwajibkan untuk memenuhi panggilan tersebut. Dan ayat ini memberikan penjelasan bahwa memenuhi panggilan Allah dan memenuhi panggilan Rasul SAW merupakan jalan untuk kehidupan hati kita yang akan memberikan kehidupan bagi hati kita. Ya, jadi memenuhi panggilan Allah, memenuhi panggilan Rasul merupakan jalan kehidupan bagi hati. Lah yang dimaksud memenuhi panggilan Allah dan panggilan Rasul itu tidak lain adalah mentaati perintah Allah dan mentaati perintah Rasul. Ya, jadi nggak mungkin kita mentaati Allah dan tidak mentaati Rasul. Ini di antara dalilnya. Kemudian berikutnya kita lihat surat An-Nisa ayat 60 dan ayat 61. Ya. Jadi ada sebagian orang yang berusaha untuk memisahkan antara Al-Quran dan Sunnah, menerima Al-Quran dan mengingkari Sunnah. Mari kita lihat bagaimana status orang yang demikian ini. Status orang yang demikian bagaimana? Kita lihat. Ya, silakan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ayat 60, 61. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan hukum kepada tauhid, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tauhid itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul, niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Insyaallah. Ini adalah salah satu sifatul munafiqin. Sifat orang munafik. Ya, yang akan memisahkan antara keyakinan dengan realita, antara pengakuan dengan sebuah konsekuensi.
antara Al-Quran dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adapun dalil-dalil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada bulan yang lalu sudah kita bahas tentang hadis dari sahabat Irbad bin Sariyah. Dan sekarang kita lihat hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni taraktu fikum syai'aini. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati walan yatafarraqa hatta yarida alayyal haud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, di mana Rasulullah SAW bersabda, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadillu ba'dahuma, dan kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya ini. Ya, kalian tidak akan menyimpang, kalian tidak akan tersesat dari jalan Allah ini selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Apa dua perkara tersebut? Beliau SAW menyebutkan kitab Allahi wa sunnati. Yang aku tinggalkan itu adalah yang pertama kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua adalah sunnahku. Nah, ini penjelasan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalil-dalil ijma' yang diriwayatkan oleh para ulama kita, di antara perkataan Abu Bakar radhiyallahu an dalam satu riwayat sahih dari Imam Al-Bukhari, qala Abu Bakar radhiyallahu an, berkata sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bih illa amiltu bih. Kata sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, saya tidak akan meninggalkan sesuatu pun yang telah diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya tidak akan meninggalkan sesuatu pun yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kata Abu Bakar. Kalimat ini menunjukkan apa? Betapa seriusnya beliau di dalam menjaga sunnah. Saya ulangi, betapa seriusnya beliau ini di dalam menjaga sunnah. Awas Pak, awas. Kalau hari ini kita banyak sunnah-sunnah yang kita tinggalkan dengan alasan apa? Uang itu cuma sunnah. Mungkin kita nggak berpikir jauh.
Karena kita memahami tentang yang namanya sunnah itu nek dilakoni oleh pahala, nek ora dosa. Nah, sederhana banget kita melihatnya. Sehingga karena prinsip inilah yang kemudian melahirkan sosok-sosok yang gampang meninggalkan sunnah. Kalau hari ini kita meninggalkan berbagai macam sunnah, pada saat tiba anak kita nanti sudah tidak lagi banyak mengenal sunnah. Kenapa? Kenapa? Karena kita tidak mungkin mengajarkan sunnah yang kita tinggalkan kepada anak kita. Contoh sederhana, kalau kita sebelum tidur tidak pernah wudhu karena menganggap itu sunnah, nggak usah, itu cuma sunnah saja. Kalau kita tidak mengamalkan dan tidak menjaganya, mungkin nggak kita ngajari anak kita wudhu sebelum tidur? Mungkin apa enggak? Kalau kita sendiri meninggalkan, mungkin nggak kita ngajari anak kita, nak, kalau mau tidur wudhu dulu. Sementara kita sendiri tidak pernah mengamalkan dengan alasan apa? Itu sunnah. Mungkin kita ngajarkan kepada anak kita. Nah, berarti satu sunnah anak kita kehilangan, tidak kenal sunnah sebelum tidur. Sunnah apa lagi yang akan kita hilangkan? Kita nggak mikir jauh itu. Tiba cucu kita, nanti anak kita juga begitu, punya prinsip yang sama dengan kita gitu. Oh, itu cuma sunnah aja kok. Kalau kita berpandangan demikian, Mbak, kita tidak mungkin menemukan sunnahnya sisir, sunnahnya doa bercermin, tidak mungkin kita dapatkan itu. Saya paham nih. Sunnahnya membaca takbir ketika naik jalan tidak mungkin kita temukan. Kalau ulama punya prinsip seperti itu, betul apa enggak? Tidak mungkin kita menemukan apa lagi? Doa naik kendaraan. Tidak mungkin kita menghafalkan doa keluar rumah. Kalau ulama berpendapat, bong itu cuma sunnah. Habis sunnah ini selama ini. Jadi yang mematikan sunnah siapa? Siapa? Kita yang berpandangan seperti itu. Karena kita meremehkan sunnah tersebut. Bon, ini pernyataan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aku tidak akan meninggalkan sesuatu pun yang telah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ini alasannya, Pak. Fa inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an uzigha. Karena aku khawatir, karena aku takut apabila aku meninggalkan perintahnya, aku meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an uzigha, maka aku akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau jenengan ditanya, apa sebabnya kok kita hari ini bisa menemukan doa ini, doa mau tidur ada, doa mau bercermin ada, doa sampai makan kelupaan baca basmalah, baca apa? Apa sebabnya kok kita sampai bisa menemukan dalil-dalil seperti itu? Kenapa? Apa sebabnya? Para ulama-ulama itu tidak ada yang meremehkan sunnah. Paham ini, Pak? Karena ulama-ulama dulu tidak ada yang meremehkan sunnah. Sampai akhirnya doa-doa itu kita temukan hari ini. Sekarang pertanyaannya, bersisir itu persoalan penting atau sederhana? Kelihatannya sepele, sisiran aja. Cermin ada doanya. Ini kan masalah-masalah yang sangat sepele.
Tapi hari ini kita temukan doa bercermin, doa bersin, itu kan persoalan-persoalan yang sangat sederhana. Maka kita bertanya, apa sebabnya kok bisa menemukan sampai hal-hal seperti itu? Sampai adab-adab cebok kita tahu, adab-adab bersuci kita tahu. Kenapa? Karena para ulama tidak ada yang meninggalkan sunnah. Coba kalau bercermin ditinggal, wah kata imam para ulama, gak usah dicatat, masalah gini aja kok gitu. Seperti hari ini kita kan gampang sekali meremehkan ilmu. Sehingga ketemunya nanti apa? Pas anak kita menyelesaikan tugas ujian, bingung kita. Halo? Makanya selama 2 tahun stres kita jadi orang tua ini. Apa stresnya? Nah, baru terasa kan? Berpuluh-puluh tahun tidak pernah mikir pelajaran, baru 2 tahun ngeluh karena ikut mikir pelajaran. Insyaallah. Makanya berapa sunnah lagi yang akan kita tinggalkan nanti, agar anak kita juga tidak mengenalinya. Nah, apakah ini yang kita inginkan dari anak-anak kita nanti? Apa ini yang kita harapkan anak-anak kita nanti hidup tanpa mengenal sunnah? Lalu bagaimana dengan doa-doa kita setiap hari? Rabbi habli minas sholihin. Ya, kita ajarkan anak kita cinta Rasul. Ini nggak ketemu, Pak. Nggak nyambung. Sakit dipahami nih. Makanya sunnah jangan ditinggalkan. Ini yang pertama. Kemudian kisah tentang Umar mencium Hajar Aswad. Apa kata Umar? Ya, ketika dia mencium Hajar Aswad, dia berdiri di hadapan Hajar Aswad seraya berkata, ini alam, sesungguhnya aku tahu. Ya, aku tahu bahwa engkau adalah hanya batu. Aku mengetahui bahwa kamu hanya sebuah batu. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, apa kata Umar? Ma qabiltuk, maka aku tidak akan menciummu. Kalau aku tidak melihat Rasul menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Jadi aku mencium itu gara-gara apa? Salah. Aku mencium itu gara-gara aku melihat Nabi menciummu. Dan mencium Hajar Aswad itu tidak hanya tiba-tiba datang masuk langsung mencium. Melalui ibadah yang namanya apa? Tawaf. Persoalannya, boleh nggak? Jadi dengan begitu masuk langsung jujuk Hajar Aswad langsung mencium. Boleh-boleh aja kalau mau, cuma itu bukan masuk ibadah. Bukan masuk. Karena mencium Hajar Aswad itu di syariatnya kapan? Ketika melaksanakan tawaf. Dan itu pun ada rukhsahnya nanti barangkali ketika kita di sana tidak mampu karena kondisi yang sangat kredit. Ya, jangan maksa-maksa. Ini kan seperti orang Indonesia itu wetok-wetok menek Ka'bah, Pak. Insyaallah. Kok wetok toko kelambi ini ketok wong toko Indonesia. Perempuan. Nah, itu di Ka'bah itu. Kewandolan apanya itu? Kiswahnya itu. Masya Allah. Setelah itu dicekeli wong lan duncal nong ini Kak. Insyaallah naudzubillah min syarri dzalik. Ini nggarai ngene. Ngono iso kena diceritakno soalnya butuh cerita iki, butuh cerita. Jadi diperjuangkan, dia berjuang untuk mencium Hajar Aswad itu supaya apa? Iso cerita. Soalnya ini kalau ke sana enggak mencium Hajar Aswad itu koyo aib, Pak, seakan-akan. Tak bilang ini tuh bukan aib. Wis nanti aja sampe mencium istri sampean sak kapoke ngono. Ya enggak mencium Hajar Aswad apa-apa. Ini yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Nanti bisa dilihat redaksi hadisnya di dalam kitab
Riyadhus Shalihin bisa dilihat di dalam bab muhafidho ala sunnah. Ya. Kemudian yang ketiga, kisah tentang sahabat Ali radhiyallahu an di dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dan juga Imam Muslim meriwayatkan athar ini, di mana sahabat Ali berdiri, beliau mengatakan tentang berdirinya orang-orang ketika jenazah lewat. Ya, ketika berdirinya orang-orang ketika jenazah lewat. Apa kata sahabat Ali? Aku pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri. Ya, ketika kami melihat Nabi berdiri, maka kami pun berdiri. Dan ketika beliau duduk, maka kita pun semuanya duduk. Ini menunjukkan apa? Betapa dahsyatnya ketundukan para sahabat radhiyallahu anhum terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi apa yang dilihat oleh mereka tanpa bertanya? Tanpa bertanya. Sedangkan kalau kita mau mengikuti sunnah itu, kalau ngamalkan gini, pahalanya apa? Sini ditelain apa nih? Pahalanya. Selalu begitu. Mengikuti itu tidak mesti harus dapat pahala. Ya. Tapi di situ sudah mengandung sebuah pahala yang besar. Kenapa? Mengikuti Nabi itu suatu ibadah. Nggak usah ditanyakan tentang harus. Kenapa? Karena ini memberikan motivasi orang di dalam semangat di dalam mengamalkan sunnah. Cukup mengikuti Nabi itu merupakan suatu ibadah yang sangat mulia. Karena bukti kecintaan kita kepada beliau dan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Ittiba kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini dalil-dalil dari ijma yang berhubungan dengan anjuran kita untuk tidak meninggalkan sunnah. Baik. Nanti kita lanjutkan setelah adzan tentang hubungan antara sunnah dengan Al-Quranul Karim. Ya, kita jeda sebentar, nanti kita lanjutkan setelah muadzin. La ilaha illallah. Allahumma rabbana ta'ala sunnatan qaimatan. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Persoalan berikutnya, bab berikutnya tentang hubungan antara Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditinjau dari hukum yang ada, maka hubungan antara Al-Quran dan Sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki beberapa bab. Pertama, As-Sunnah berfungsi sebagai penguat, sebagai taqyid namanya. Taqyid itu apa? Penguat.
Jadi as-sunnah berfungsi sebagai taqyid, sebagai penguat hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Sehingga dengan demikian hukum tersebut memiliki dua sumber, yang terdapat pula dua dalil. Ya, sehingga dengan demikian hukum tersebut memiliki dua sumber dan terdapat pula dua dalil. Sumber pertama dari Al-Quran beserta dalilnya, sumber yang kedua dari sunnah beserta dengan dalilnya. Nah, berdasarkan hukum-hukum tersebut, maka kita akan banyak mendapati perintah-perintah Allah dan larangan-larangan dari Allah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi berdasarkan hukum-hukum tersebut kita mendapati adanya perintah-perintah dari Allah dan larangan-larangan dari Allah. Begitu pula kita temukan perintah-perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga larangan-larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, ada perintah tentang tauhid, kemudian ada perintah tentang birrul walidain. Secara rinci tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tapi dikuatkan oleh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikuatkan oleh sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Kemudian iqamus shalah, perintah untuk menegakkan salat. Ya, perintah tentang salat, Al-Quran menjelaskan tentang perintah-perintah menegakkan salat. Yang menguatkan apa? Yang menginspirasi orang semangat. Yang menjelaskan apa? Sunnah. Di situ ada keistimewaan, keutamaan datang ke masjid, ancaman orang tidak di masjid, ya, ancaman orang meninggalkan sholat jamaah tanpa ada udzur. Itu semuanya dikuatkan oleh apa? Oleh sunnah, bukan dalam Al-Quran. Ya, begitu pula saum Ramadan dikuatkan oleh sunnah, zakat dikuatkan oleh sunnah. Ini yang pertama. Fungsi sunnah sebagai apa? Penguat. Yang kedua, fungsi sunnah sebagai penafsir atau pemerinci hal-hal yang disebutkan secara mujmal dalam Al-Quran. Kedudukan atau fungsi sunnah sebagai apa? Penafsir atau apa? Pemerinci secara spesifik hal-hal yang disebutkan secara mujmal, secara global di dalam Al-Quran. Ya. Atau sebagai taksis. Taksis itu pengkhususan. Ya, jadi nanti fungsinya sebagai tafsir, taqyid maupun taksis, sebagai penafsir atau penguat atau apa? Pengkhususan. Di antara contoh yang bisa kita angkat di mana as-sunnah mentaksis Al-Quran. Di surat An-Nisa ayat 11.
Surat An-Nisa ayat berapa? 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ini berkaitan dengan apa? Pembagian harta waris. Allah berwasiat kepada kamu tentang anak-anak kamu bahwa bagi laki-laki bagiannya apa? Sama dengan 2 perempuan. Ini pembagian warisan. Maka ayat ini ditaksis oleh As-Sunnah sebagai berikut. Pertama, para nabi tidak boleh mewariskan apa-apa untuk anak-anaknya. Para nabi tidak boleh mewariskan apa-apa kepada anaknya. Dan apa yang mereka tinggalkan adalah sebagai sedekah. Ya. Berarti yang tidak boleh mewariskan siapa? Para nabi. Orang lain boleh. Ini pentaksis. Jadi ayat ini diturunkan untuk kaum muslimin secara umum. Nabi tidak. Karena ada pengkhususan. Ada pengkhususan. Kemudian yang kedua, tidak boleh orang tua kafir mewariskan kepada anak yang muslim atau sebaliknya. Nah, orang tua kafir tidak boleh apa? Mewariskan kepada anak yang muslim atau sebaliknya. Kemudian yang ketiga, pembunuh tidak mewariskan apa-apa. Pembunuh tidak mewariskan apa-apa. Itu nanti ada penjelasan. Yang menjelaskan apa? Nah, itu nanti bagian Al-Faraid itu Masya Allah luas. Dan kalau kita ngaji Faraid gak cukup sekali selesai, gak cukup. Bertahun-tahun kita harus belajar itu. Karena itu termasuk fikih yang arwet. Diteliti, ada istilah-istilah yang Masya Allah harus diulang-ulang. Harus diulang-ulang. Ini contoh pertama. Ayat pertama tentang apa? Waris. Itu ada rinciannya. Ayatnya kan simpel, Pak. Ayatnya simpel nama badan. Pembagian warisan itu wong tua niku maris anak-anak. Anak-anak yang mewariskan itu laki-laki, bagiannya apa? Nah, tapi begitu praktek di lapangan bagi ruwet. Gimana? Nggak gampang. Ada pengkhususan. Siapa saja yang nggak boleh mewariskan tadi itu. Ada pengkhususan ya. Yang kedua, surat Al-Maidah 38. Wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Sudah ketemu? Surat 5 ayat berapa? 38. Silakan. Orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan kedua sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan. Cukup. Pencuri laki-laki dan perempuan hendaklah dipotong kedua tangannya. Ayat ini tidak menjelaskan sampai di manakah batas tangan yang dipotong. Sing dipotongi tangannya sindi. Batasnya sampai mana? Terus nilai jumlah harta yang dicuri. Apakah setiap pencurian itu hukumnya sama? Nyuri jambu apa sama dengan nyuri mobil? Atau ada yang nyuri istrinya orang? Masya Allah, lebih serem ini. Apakah sama? Ini nanti dijelaskan oleh sunnah.
Maka sunnah memberikan bayan, memberikan penjelasan dari mujmal Al-Quran tadi itu. Di antaranya Nabi SAW menjelaskan tentang cara, ya. Ini yang kedua. Ini dalil yang kedua. Ini dalil yang kedua. Kemudian yang ketiga, sunnah menjelaskan dari mujmalnya Al-Quran. Ini contoh yang ketiga. Sunnah berfungsi sebagai apa? Penjelas, sebagai bayan, sebagai penjelas. Sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ya, sholatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku sholat. Al-Quran tidak menjelaskan rincian rukuk itu bagaimana, sujud itu bagaimana, i'tidal itu bagaimana, apa bacaannya. Nggak akan kita temukan di dalam Al-Quran. 5 waktu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, tapi dijelaskan di dalam sunnah. Waktu-waktunya nggak dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan di dalam sunnah. Pembatal-pembatalnya, syarat-syaratnya tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran, tapi dijelaskan. Sunnah berfungsi sebagai apa? Penjelas atau pemerinci. Kemudian berikutnya, contoh berikutnya tentang ibadah haji. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li ta'khudhu anni manasikakum. Li ta'khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku tentang cara manasik haji kalian semua. Ambillah dariku tata cara manasik haji kalian. Jadi manasik hajiku sakjane swimpel, Pak. Tapi kalau belajar itu Masya Allah. Saya pernah awal belajar tentang haji niku, ono haji tamato, ono haji apa? Haji kiron, ada haji apa lagi? Dan manasik itu kelihatan ruwet. Begitu kita mengambil panduan-panduan sunnah itu Masya Allah, nggak ada yang sulit sama. 1 jam selesai Pak kita belajar. Ada teman-teman Ustadz, ada waktu nggak untuk manasik? Saya ikut manasik, puyeng saya. Nah, ya sudah, manasik itu simpel. Apalagi umroh, lebih simpel lagi Pak. Karena umrah itu sebenarnya cuma 2 jam kalau lancar itu. Selesai sudah. 2 jam selesai. Ya, kalau nggak ada halangan. 2 jam selesai Pak umrah itu. Ya, kok sampai ono kono sangang dino biar ceritane. Padahal umrahnya sendiri cukup 2 jam. Nah, nek sampean adoh ini perjalanan 10 jam, 11 jam. Cuma ono kono 2 jam terus balik mulai ya. Cari wong Jawa rugi bayare sampean. Gitu. Dimanfaatkan di Masjid Nabawi sekian hari, Masya Allah. Jadi manasiknya sendiri itu kalau umrah itu Pak, itu cukup 2 jam dan simpel. Makanya kalau ngikuti sunnah itu nggak ada yang sulit. Sing sulit itu nek ditambah-nambah ini kuno nambah kebit itu makanya ruwet. Ya Allah, saya ngikuti, saya ngelihat apa? Tata cara umrohnya teman-teman yang lain ini, tonggo sebelah. Kan sekarang ada modelnya tetangga sebelah. Aduh, putaran pertama doanya ini, putaran kedua doanya ini, belum nanti hari pertama di apa? Mekah itu ada doanya sendiri. Kuatir buku sing digowo iku kuatir. Dan nggak ada tuntunan seperti itu. Nggak ada tuntunan seperti itu. Ya,
Jadi contoh manasik haji juga demikian. Baik. Nah, ini diantara hubungan antara apa tadi? Antara Al-Quran dengan Sunnah. Dan bulan depan kita akan mengungkap tentang syubhat, dalil-dalil orang yang menolak Sunnah, dan apa bantahan yang perlu kita siapkan, sehingga nanti kita dalam di lapangan ketika kita bertemu dengan teman-teman kita yang memiliki pemahaman seperti ini, kita bisa memberikan apa? Penjelasan kepada mereka, ya. Karena banyak sekali sekarang penyimpangan yang terjadi, dan itu membutuhkan apa? Penjelasan, penjelasan dan tanggapan yang berdasarkan dengan ilmu. Insyaallah demikian untuk kajian kita malam ini tentang soal yang ketiga dari bab al-amalu bil Quran wal hadis. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.